Selanjutnya, pada subpokok asuhan mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan, kita membahas tentang siklus hormonal pada wanita. Ini adalah organ-organ yang berperan dalam siklus hormonal pada wanita, yaitu diantaranya adalah otak, kemudian ovarium, dan uterus. Hormon-hormon yang berperan dalam reproduksi wanita diantaranya adalah yang pertama FSH. FSH singkatan dari Follicle Stimulating Hormone. Mulai ditemukan pada gadis berumur 11 tahun dan terus bertambah sampai dewasa. Dihasilkan oleh sel gonadotropin hipofisis anterior. Dibentuk oleh sel B atau basofil dari lobus anterior hipofise yang menimbulkan beberapa folikel primordial yang dapat berkembang dalam ovarium. Hormon berikutnya adalah LH atau luteinizing hormone. Dihasilkan oleh gonadotropin hipofise. Lobus anterior hipofise akan mengeluarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH. Produksi FSH dan LH di bawah pengaruh RH atau releasing hormone yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik estrogen terhadap hipotalamus. Proses kerja FSH dan LH. LH dan FSH bekerja bersama-sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel the graft. LH menyebabkan penimbunan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa. Bila estrogen dibentuk dalam jumlah cukup besar, maka akan menyebabkan pengurangan FSH, sedangkan LH malah bertambah sehingga tercapai suatu rasio LH dan FSH yang merangsang terjadinya ovulasi. Organ yang dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH diantaranya adalah ovarium. Di bawah pengaruh LH, folikel-folikel the graft menjadi lebih matang mendekati permukaan ovarium dan kemudian terjadilah ovulasi atau pelepasan ovum dari ovarium. Memicu sintesis steroid seks di ovarium dan testis. Organ berikutnya adalah pelvis. Pada ovulasi, kadang-kadang terdapat perdarahan sedikit yang akan merangsang peritoneum di pelvis, sehingga timbul rasa sakit yang disebut intermenstrual pain. Hormon yang berikutnya adalah hormon estrogen, dikeluarkan oleh ovarium mulai dari anak-anak sampai sesudah menopause atau estri hormon, dapat ditemukan pada air kencing. Dinamakan hormon folikuler karena terus dihasilkan oleh sejumlah besar folikel-folikel ovarium. Penting untuk pengembangan organ kelamin wanita dan menyebabkan perubahan pada masa pubertas. Sifat fisik menandakan wanita normal. Menimbulkan banyak proliferasi dari endometrium atau timbulnya tanda kelamin sekunder seperti pada buah dada dan rambut kelamin. Menambah kontraktilitas persalinan. Digunakan untuk memulai persalinan. Hormon yang ketiga adalah progesteron. Dibentuk oleh korpus luteum setelah ovulasi dan dapat ditemukan pada air kencing. Plasenta merupakan sumber produksi progesteron kecuali pena ovarica. Kadar metabolik dalam urin yang meningkat dijumpai pada hari ke-20 dan ke-21. Setelah menstruasi, lambat laun akan berkurang sampai tidak ditemukan lagi 2 hari sebelum mulainya menstruasi berikutnya. Pengaruhnya pada uterus dan mamai. Berpengaruh terhadap endometrium menjadi fase sekresi. Hormon yang keempat adalah prolaktin. Diproduksi oleh kelenjar hipofise pada lobus anterior atau bagian depan. Proses kerja prolaktin mengendalikan atau merangsang kelenjar susu untuk mensekresi susu sehingga pada saat diperlukan siap berfungsi. Hormon ini menyebabkan alveolus kelenjar mamai terisi dengan air susu, tetapi untuk mengeluarkannya dibutuhkan refleks yang menyebabkan kontraksi sel-sel myoepitel
yang mengelilingi alveolus dan ductus kecil kelenjar-kelenjar tersebut. Setelah persalinan, pengaruh menurunnya estrogen dan progesteron yang menghalangi keluarnya prolaktin pada waktu hamil menghilang, sehingga kadar prolaktin akan meningkat yang dirangsang oleh rangsangan menghisap bayi pada mama saat menetekkan bayi pada ibunya. Buah dada akan melakukan laktasi atau pengeluaran susu yang dapat diuraikan dalam 2 tahap. Yang pertama, sekresi air susu. Pada kehamilan minggu ke-16 yang membuat saluran dalam buah dada tetap terbuka dan siap untuk fungsinya. Berikutnya, sesudah bayi lahir selama 2-3 hari, buah dada ibu akan mengeluarkan sekret berupa cairan bening atau kolostrum yang kaya akan protein. Tahapan yang kedua adalah pengeluaran air susu. Mendapat rangsangan dari bayi supaya keluar secara normal yang tergantung dari hisapan bayi. Hormon yang kelima adalah gonadotropin, diproduksi oleh kelenjar hipofisis bagian anterior. Mengendalikan yaitu melalui darah produksi hormon ovarium yakni hormon FSH dan LH. Proses kerja yaitu FSH merangsang pertumbuhan folikel di dalam indung telur atau ovarium. LH merangsang ovulasi pematangan sel-sel telur. Ini adalah fungsi secara ringkas hormon estrogen dan progesteron. Pengaruh-pengaruh umum, estrogen menyebabkan pertumbuhan baik ukuran maupun pertumbuhan sel. Kemudian progesteron meningkatkan sekresi, mengendurkan atau relaksasi otot polos. Kemudian pengaruh-pengaruh khusus, estrogen menyebabkan penebalan dari dinding endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi. Sedangkan progesteron pengaruh khususnya menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi menyebabkan relaksasi. Selanjutnya, pengaruh khusus dari estrogen adalah menyebabkan hipertrofi dari dinding uterus dan peningkatan ukuran pembuluh darah dan limpatik yang mengakibatkan peningkatan vaskularisasi, kongesti, dan edem. Perubahan ini berakibat munculnya tanda Chadwick, tanda Hodel, dan tanda Hegar. Kemudian pengaruh hormon progesteron berikutnya adalah mengistirahatkan otot-otot polos yang berakibat meningkatnya waktu pengosongan lambung dan peristaltik, meningkatnya gastrik refleks karena relaksasi kardiak sphincter atau rasa panas dalam perut, kemudian penurunan motilitas yang menyebabkan konstipasi, kemudian pembuluh arteri dan dinding vena relaksasi dan dilatasi yang mengakibatkan meningkatnya kapasitas vena dan venula. Pengaruh berikutnya pada estrogen adalah terjadinya hipertrofi dan hiperplasia otot-otot uterus. Selanjutnya, terjadi hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh atau darah. Pengaruh progesteron yang berikutnya adalah menjaga peningkatan suhu basal ibu. Selanjutnya adalah merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Dan yang terakhir dari pengaruh hormon progesteron adalah dengan hormon relaksin melembutkan atau mengendurkan jaringan ikat, ligamen-ligamen, dan otot. Baik, demikian review dari siklus hormonal pada wanita, yang mana siklus hormonal ini akan berhubungan dengan proses kehamilan pada wanita. Semoga bermanfaat.